Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 18 025 05 01 075 dari Universitas Tomakaka Mamuju, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Baik, kali ini saya akan menjawab tugas akhir atau tugas final dari mata kuliah Konsep Sistem Informasi. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu apa itu sistem informasi? Jadi, sistem informasi itu terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan informasi. Sistem merupakan himpunan dari elemen-elemen yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan dari sistem. Sedangkan informasi adalah data yang telah diolah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sistem yang dibentuk berupa komponen-komponen untuk mengolah data menjadi informasi, guna memudahkan perhitungan dan mengefisienkan pekerjaan. Adapun tujuan utama dari sistem informasi adalah mengubah data menjadi informasi. Selanjutnya, bagaimana konsep sistem informasi? Konsep sistem informasi adalah konsep bagaimana cara dari sebuah data menjadi sebuah informasi yang dimana informasi itu bisa membantu pengambilan keputusan pada suatu organisasi atau perusahaan. Adapun cara dari sebuah data menjadi informasi. Jadi, suatu data diinputkan masuk ke dalam sistem informasi, kemudian diproses, maka akan menghasilkan output berupa informasi. Nah, kesimpulan dari informasi tersebut adalah merupakan pengetahuan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa itu DIP? DIP merupakan kepanjangan dari data, informasi, dan pengetahuan. Keterkaitan antara data, informasi, dan pengetahuan merupakan bahan utama yang diolah dalam sebuah sistem informasi. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan pengolahan. Sedangkan informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang dimana lebih mempunyai makna atau arti bagi penerimanya. Sedangkan pengetahuan adalah informasi yang sudah diorganisasikan dan diproses untuk memperoleh pemahaman, pengalaman, pembelajaran yang terakumulasi sehingga dapat diaplikasikan dalam masalah atau proses bisnis tertentu. Pengetahuan dapat pula diartikan sebagai kesimpulan dari sebuah informasi. Selanjutnya, komponen yang membangun sistem informasi. Komponen yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Hardware merupakan bagian perangkat keras sistem informasi, mencakup komponen fisik,
Sistem informasi modern memiliki perangkat keras seperti komputer, printer, dan teknologi jaringan komputer. Komponen selanjutnya yaitu perangkat lunak atau software. Sistem informasi modern memiliki perangkat lunak untuk memerintahkan komputer melaksanakan tugas yang harus dilakukannya. Software dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu sistem operasi seperti Windows, Linux, dan lain-lain. Yang kedua yaitu aplikasi, misalnya Microsoft Office, Corel, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu utilitas, misalnya antivirus, Norton, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu bahasa pemrograman, misalnya VisualFox Pro, bahasa C, dan lain-lain. Komponen selanjutnya yaitu basis data atau database. Database merupakan wadah menyimpan data dalam bentuk tabel yang saling berinteraksi. Kumpulan tabel data tersebut sudah diorganisasikan dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu field, adalah klasifikasi tabel yang biasa disebut dengan kolom. Dan yang kedua yaitu record, adalah isi dan nilai tabel, biasa disebut dengan baris. Adapun komponen selanjutnya yaitu prosedur atau rule, merupakan bagian yang berisikan dokumentasi prosedur atau proses-proses yang terjadi dalam sistem. Prosedur dapat berupa buku penuntun operasional seperti prosedur sistem pengendalian intern atau buku penuntun teknis seperti buku manual menjalankan program komputer dan sebagainya. Komponen yang terakhir adalah user atau pengguna, merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam mengoperasikan dan menjalankan sistem informasi. User terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu administrator, adalah orang yang bertugas sebagai staf pengatur dan mengorganisir sistem informasi. Dan yang kedua adalah guest, adalah orang yang ikut menjalankan sistem informasi tapi tidak memiliki hak akses penuh dalam sistem. Selanjutnya, sistem informasi dalam organisasi. Organisasi adalah kumpulan dari beberapa orang dalam satu wadah yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Keterkaitan antara organisasi dan sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan
untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Sistem informasi juga dapat diartikan sebagai kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya manusia untuk mengubah masukan menjadi keluaran berupa informasi guna mencapai sasaran yang diinginkan oleh organisasi. Untuk membangun sistem informasi yang baik, diperlukan pengorganisasian yang baik, dan di dalam sebuah organisasi yang memiliki tujuan tertentu, diperlukan dukungan sistem informasi yang baik pula. Peran sistem informasi dalam sebuah organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu memberikan kualitas data yang tersaji secara tepat waktu bagi para pengguna. Yang kedua, organisasi memakai sistem informasi guna memproses transaksi-transaksi dalam organisasi. Yang ketiga, mengembangkan perencanaan yang efektif. Yang keempat, guna mendukung pengambilan keputusan. Guna perencanaan yang strategis, tujuannya untuk mengembangkan strategi organisasi. Dan yang keenam, menyediakan bagian mengelola organisasi, data maupun yang menyangkut dengan pelaksanaan tugas organisasi. Dan yang terakhir, yaitu guna meneliti kebutuhan keterampilan sebagai pendukung sistem informasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.